Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membahas doktrin Alkitab, yaitu bukti Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi kita akan membuktikan berdasarkan Alkitab bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Mengapa ini sangat penting sekali? Karena Alkitab adalah dasar daripada kekristenan. Alkitab adalah dasar daripada iman orang percaya. Jadi kalau orang bertanya, apakah engkau yakin akan masuk surga? Mungkin kita berkata, iya saya yakin masuk surga. Kalau orang bertanya, kenapa kamu yakin masuk surga? Karena saya percaya Yesus. Ya. Oh, karena percaya Yesus. Percaya Yesus apa? Percaya Yesus juru selamat. Lalu orang tanya lagi, siapa yang bilang Yesus adalah juru selamat? Nah, maka kita akan menjawab, ya Alkitab yang bilang Yesus adalah juru selamat. Tapi kalau orang tanya lagi, dari mana kamu yakin bahwa Yesus juru selamat? Ya karena dari firman Tuhan, dari Alkitab. Tapi ketika orang mulai bertanya, apa buktinya Alkitab itu firman Tuhan? Karena banyak di muka bumi ini, kitab-kitab yang mengklaim dirinya adalah firman Tuhan. Nah, jadi malam hari ini, ketika kita membuktikan Alkitab adalah firman Tuhan, itu sama dengan kita membuktikan kekristenan itu sendiri adalah benar, membuktikan bahwa dasar iman kita adalah benar. Oleh sebab itu, ini sangat penting sekali, karena sangat penting saya pikir ini baik untuk kita pelajari di malam hari ini. Ya. Coba kita lihat hal pertama dulu. Ya, coba kita lihat bahwa masing-masing umat agama menganggap bahwa kitabnya adalah firman Tuhan. Ya, jadi masing-masing umat agama menganggap kitabnya adalah firman Tuhan. Ya, jadi mereka menganggap bahwa masing-masingnya menganggap semuanya adalah firman Tuhan. Tetapi karena masing-masing umat agama menganggap kitabnya adalah firman Tuhan, maka tiap-tiap agama itu harus membuktikan apakah benar kitabnya itu adalah firman Tuhan. Ya, mengapa? Karena kalau masing-masing umat agama menganggap atau mengklaim kitabnya adalah firman Tuhan, itu sama dengan banyak firman Tuhan di muka bumi ini. Dan jika semua umat beragama, jika semua umat beragama menganggap bahwa kitabnya masing-masing firman Allah, maka hanya ada beberapa kemungkinan. Jadi begini, kalau misalnya Kristen bilang Alkitab adalah firman Allah, ya. Islam bilang Al-Quran adalah firman Allah. Buddha bilang Weda adalah firman Allah. Ya. Tripitaka adalah firman Allah. Yang lain bilang dirinya adalah firman Allah. Jadi jika semua umat beragama mengklaim kitabnya masing-masing adalah firman Allah, maka hanya ada beberapa kemungkinan. Ya. Coba kita lihat kemungkinannya. Ya. Kemungkinan yang pertama adalah semuanya adalah firman Allah. Itu. Yang kedua, semuanya bukan firman Allah. Ya. Dan yang ketiga, salah satunya adalah firman Allah. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Semuanya adalah firman Allah, semuanya bukan firman Allah, ya, karena Allah tidak berfirman, atau salah satunya adalah firman Allah. Nah, coba kita bahas satu persatu. Mungkin enggak semua adalah firman Allah? Kita bilang tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Karena firman Allah itu sama dengan perkataan Allah. Perkataan Allah yang menggambarkan diri Allah itu sendiri. Tidak mungkin Allah berfirman di satu kitab berbeda dengan kitab yang lain. Ya, berbeda dengan kitab yang lain, dan berbeda lagi dengan kitab yang lain, bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Gitu. Itu tidak mungkin. Gitu. Kalau ada banyak kitab yang mengklaim dirinya adalah firman Allah, tidak mungkin semuanya adalah firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kemungkinan kedua semuanya bukan firman Allah. Kita bilang kalau semuanya bukan firman Allah juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau Allah berfirman, maka harusnya ada salah satunya adalah firman Allah. Karena Allah berfirman. Kalau Allah tidak berfirman, maka semua bukan firman Allah itu benar. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah berfirman, maka kita percaya bahwa semuanya bukan firman Tuhan itu juga salah. Gitu. Semuanya firman Tuhan salah,
semuanya bukan firman Tuhan juga adalah salah. Kenapa? Karena Allah berfirman. Kalau Allah berfirman berarti ada firman Allah, tapi dari beberapa kitab ya, yang mengklaim dirinya adalah firman Allah, itu mana yang firman Allah? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Oleh sebab itu, kita masuk kepada kemungkinan yang ketiga. Salah satunya adalah firman Allah. Dan dari ketiga kemungkinan ini, maka yang ketiga ini adalah yang paling benar. Gitu. Jika semua umat beragama menganggap kitabnya masing-masing firman Allah, maka hanya ada kemungkinan. Yaitu, salah satunya adalah firman Allah. Dan kita percaya bahwa salah satu dari kitab itu adalah firman Allah. Dan karena kita percaya bahwa salah satunya adalah firman Allah, maka itu membawa kepada satu konsekuensi. Ya, membawa kepada suatu konsekuensi. Ya, konsekuensinya apa? Nah, misalnya ada kitab, kita namakan kitab A, ada kitab namanya kitab B, ada kitab namanya C, atau kitab namanya D. Ya, jadi kitab A, kitab B, kitab C, kitab D. Ya, kita bilang bahwa jika ada kitab A, kitab B, kitab C, dan kitab D, dan dianggap sebagai firman Allah, maka salah satunya adalah firman Allah. Ya, salah satunya adalah firman Allah. Bagaimana itu? Ya. Nah, jika A firman Allah, maka otomatis B, C, dan D bukan firman Allah. Ya. Jika B firman Allah, maka A, C, dan D bukan firman Allah. Jika C firman Allah, maka A, B, dan D bukan firman Allah. Dan jika D firman Allah, maka konsekuensinya adalah A, B, dan C itu bukan firman Allah. Nah, kalau kita tarik ke dunia nyata hari ini, kita bilang kalau misalnya ada contoh, hanya kita ambil contoh 4 saja, karena ini ABC gitu. Misalnya ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Tripitaka, ada Weda misalnya, 4. Nah, kita bilang, jika Alkitab adalah firman Allah, maka konsekuensi berpikir, atau konsekuensi berpikir logisnya adalah, kalau Alkitab adalah firman Allah, maka Al-Quran, Tripitaka, dan Weda bukan firman Allah. Demikian sebaliknya, jika Al-Quran adalah firman Allah, maka Alkitab, Tripitaka, dan Weda bukan firman Allah. Atau, jika Tripitaka adalah firman Allah, maka Alkitab, Al-Quran, dan Weda bukan firman Allah. Jika Weda adalah firman Allah, maka Alkitab, Al-Quran, dan Tripitaka adalah bukan firman Allah. Kenapa? Karena salah satunya adalah firman Allah. Tidak semuanya adalah firman Allah. Nah, itu adalah cara berpikir logis. Gitu. Ada orang bilang, oh itu namanya menista kitab orang lain. Nah, kita bilang, ini bukan menista kitab lain. Gitu. Tetapi ini adalah sistem berpikir yang logis. Karena Allah mewahyukan firman-Nya, sehingga salah satunya adalah firman Tuhan. Jika salah satunya adalah firman Tuhan, maka otomatis yang lain bukan firman Tuhan. Jadi ini bukan menista kitab lain, tetapi ini adalah sistem berpikir yang logis. Ya, jadi konsekuensinya, jika A adalah firman Allah, maka yang lain bukan firman Allah. Jika B adalah firman Allah, maka yang lain adalah bukan firman Allah. Nah, jika Alkitab adalah firman Allah, maka otomatis yang lain bukan firman Allah. Dan ini bukan menista, tetapi ini adalah sistem berpikir yang logis. Nah, karena kita sebagai orang Kristen, jadi kita perlu membuktikan apakah Alkitab ini firman Allah atau bukan. Gitu. Karena ini dasar kita beriman. Ini dasar kekristenan. Gitu. Dasar kita untuk berpegang pada Alkitab. Karena itu kita perlu membuktikan Alkitab itu adalah firman Allah. Karena kita orang Kristen, kita tidak tahu kitab-kitab yang lain. Itu tugas umat agamanya untuk membuktikan dia firman Allah atau bukan. Tetapi sebagai orang Kristen, ya, kita harus membuktikan apakah Alkitab ini firman Allah, sehingga kalau terbukti Alkitab adalah firman Allah, maka layak untuk kita pegang, menjadi pegangan hidup kita, menjadi dasar ya kita membangun kehidupan kita di muka bumi ini, karena ini adalah firman Allah. Maka kalau bukan, maka kita akan segera tinggalkan, karena dia bukan firman Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini bukan menista kitab lain, tetapi ini sistem berpikir yang logis. Jadi sistem berpikir yang logis. Nah, kalau gitu bagaimana cara kita membuktikan Alkitab adalah firman Allah?
Nah, ada berbagai macam cara orang membuktikan Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama adalah membuktikan berdasarkan pandangan tokoh-tokoh tertentu. Yang mereka sering sebut dengan istilah bapak-bapak gereja lah. Ya, mereka sering bilang apa orang-orang apa bapak-bapak atau tokoh-tokoh kekristenan awal dan sebagainya. Gitu. Kita bilang bahwa cara membuktikan berdasarkan pandangan tokoh-tokoh tertentu itu tidaklah tepat. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang tokoh yang satu dengan tokoh yang lain sama dalam hal-hal tertentu, berbeda dalam hal-hal yang lain. Gitu. Ya, bahkan bisa saling bertentangan satu dengan yang lain. Gitu. Nah, ada juga yang berkata bahwa mereka membuktikan dengan kesaksian kitab lain. Mungkin Anda pernah dengar ada orang berkata bahwa, oh iya Yesus Kristus itu adalah Allah. Gitu. Kenapa? Karena katanya di kitab lain, dia disebut Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih itu dikatakan roh Allah. Isa Al-Masih itu katanya dikatakan dia adalah sang nabi yang dinantikan gitu. Dan di Alkitab bilang dia adalah juru selamat, di sana di Alkitab dia adalah nabi, di sana juga dibilang nabi gitu kan. Nah, berarti sama gitu. Ya. Berarti benar Yesus Kristus adalah Allah, tapi membuktikan Yesus Kristus Allah dari kitab lain gitu. Nah, ada orang juga membuktikan Alkitab dari kitab lain gitu. Kita bilang ini adalah cara berpikir yang salah. Kita tidak bisa membuktikan Alkitab dari kitab lain. Kalau kita membuktikan atau membenarkan Alkitab adalah firman Allah dari kitab lain, berarti sebenarnya kitab lain itu lebih benar daripada Alkitab. Ya. Jadi kalau kita membenarkan Alkitab ya, dari kitab lain, ya, dengan kitab lain, berarti dengan demikian sebenarnya bahwa kitab lain itu lebih benar daripada Alkitab. Kalau gitu Alkitab bukanlah firman Tuhan. Jadi itu kesalahan gitu. Itu suatu hal yang salah sekali gitu. Jadi yang benar bagaimana? Ya, kita bilang ini adalah cara pembuktian yang salah. Lalu cara pembuktian yang benar bagaimana? Ya. Nah, itu dikenal dengan istilah circular reasoning of Bible. Ya, jadi biarlah Alkitab ya membuktikan dirinya adalah firman Tuhan. Ya, jadi cara yang benar adalah Alkitab sendiri harus bisa membuktikan dirinya adalah firman Tuhan. Ya. Sehingga Alkitab sendiri membenarkan dirinya sendiri. Jadi kayak putaran gitu. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Kenapa? Gitu, ya. Karena Alkitab bilang begitu. Gitu. Ya. Karena Alkitab bisa dipercaya. Gitu. Nah, jadi biarlah Alkitab sendiri yang membenarkan dirinya sendiri. Alkitab sendiri harus bisa membuktikan dirinya adalah firman Allah. Nah, tugas kita hanyalah menunjukkan bukti-bukti itu yang tertulis dalam Alkitab itu, gitu. Nah, itu yang harus kita kerjakan di malam hari ini. Kita akan menunjukkan bukti-bukti Alkitab, ya, adalah firman Allah, dan bukti-bukti itu terdapat di dalam Alkitab. Nah, jadi bukti-bukti itu akan kita angkat dan kita munculkan di permukaan di malam hari ini. Nah, ini adalah cara yang paling tepat. Caranya adalah Alkitab sendiri membuktikan dirinya adalah benar-benar firman Allah. Dan otomatis ketika terbukti Alkitab adalah firman Allah, maka kita bilang mohon maaf, bukan kita menista, bukan kita menghina, maka otomatis yang lain bukanlah firman Allah. Itu adalah cara berpikir yang logis. Jadi itu yang pertama. Jadi dilakukan pembuktian bolak-baliknya. Pembuktian bolak-balik itu seperti apa? Ya, Alkitab sendiri membuktikan dirinya adalah firman Allah. Jadi misalnya begini, misalnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Itu mau dibalik pun juga sama. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Gitu. Atau misalnya 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Gitu. Jadi mau dibolak-balik namanya kebenaran itu tetap adalah kebenaran. Ini namanya pembuktian bolak-balik. Ya, jadi pembuktian bolak-balik. Dan pembuktian itu berlaku untuk kita membuktikan apakah Alkitab firman Allah atau bukan. Nah, jadi itu ya. Jadi yang pertama adalah firman Tuhan itu maksudnya apa? Ya. Jadi firman Tuhan itu artinya adalah perkataan Tuhan. Jadi firman itu artinya perkataan. Nah, kalau kita bilang Alkitab adalah firman Tuhan, maka sebenarnya Alkitab itu adalah perkataan Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita bilang Alkitab adalah firman Tuhan, maka Alkitab itu adalah perkataan Tuhan.
Nah, dan karena dia perkataan Tuhan, ya, maka isi Alkitab haruslah menggambarkan sifat-sifat daripada Tuhan. Kenapa? Karena perkataan seseorang itu mencerminkan orang itu. Jadi perkataan seseorang itu mencerminkan siapa dia sesungguhnya. Orang bilang, oh ini orang kasar. Kenapa? Karena perkataannya kasar. Oh ini orangnya lemah lembut. Karena perkataannya lemah lembut. Ya. Oh ini orang ini sopan. Karena perkataannya sopan. Jadi perkataan seseorang itu menggambarkan sifat-sifat daripada orang tersebut. Nah demikian juga firman Tuhan itu harus menggambarkan sifat-sifat daripada Tuhan. Nah jadi dan sifat-sifat Tuhan itu seperti apa? Ya, coba kita lihat minimal ada 3 poin tentang sifat Tuhan yang akan kita bahas di malam hari ini. Yang pertama adalah Allah yang maha tahu. Ya, namanya maha tahu berarti dia tahu segala-galanya karena dia adalah Allah. Yang kedua, Allah adalah Allah yang maha benar. Ya, jadi maha benar. Yang ketiga adalah Allah adalah maha suci. Ya, sorry ini salah ya. Jadi Allah yang maha suci. Ya, jadi bukan buci, tapi Allah yang maha suci. Nah, kalau Allah maha tahu, maka firman-Nya haruslah memberitahukan segala sesuatu yang manusia mungkin belum tahu, tetapi Allah sudah memberitahukan kepada manusia. Kalau Allah adalah maha benar, maka kitabnya ya haruslah mengajarkan kebenaran. Dan kalau Allah maha suci, maka isi dari kitab itu haruslah menggambarkan sifat moral Allah yang maha suci. Jadi haruslah punya standar moral yang paling tinggi. Kenapa? Karena ditulis oleh Allah yang maha suci. Dan coba kita lihat, bukti Alkitab adalah firman Allah menggambarkan sifat-sifat Allah. Jadi dari sifat-sifat Allah inilah kita tahu bahwa inilah benar-benar firman dari Allah yang maha tahu. Ya. Yang pertama, misalnya bumi bulat. Ya, jadi bumi bulat. Ya. Mungkin bagi kita bumi bulat adalah suatu hal yang sudah biasa dan banyak orang tahu bahwa bumi bulat. Memang ada sekelompok orang yang percaya hari ini bahwa bumi datar, tetapi banyak orang yang tahu bahwa bumi adalah bulat gitu. Nah, ada satu tokoh ya namanya Galileo. Ya, Galileo ini seorang yang hidup, dia lahir pada tanggal 15 Februari 1564 dan dia meninggal pada tanggal 8 Januari 1642 pada umur 77 tahun. Nah, Galileo ini adalah murid daripada Kopernikus ya. Jadi murid daripada Kopernikus dan dia berpendapat bahwa bumi adalah bulat dan planet-planet lain mengelilingi matahari adalah benar. Yang menyimpulkan bahwa matahari sebagai pusat sistem tata surya ya. Jadi sejak itu ya dia hidup di abad 16 ya. Sejak itu gereja Katolik, gereja Protestan termasuk Martin Luther yang menentang keras teori heliocentris ini. Dan kemudian di tahun 1616 Galileo memberikan bukti tentang teori heliocentris tentang pasang air laut kepada Kardinal Orsini ya. Jadi mereka tetap percaya bahwa bumi adalah datar dan sebagai pusat alam semesta. Lagi kata Martin Luther, si dungu ini akan mengacaukan seluruh ilmu astronomi. Ya, akhirnya tim investigasi gereja melalui komite inkusisinya menggugat Galileo yang saat itu sudah berumur 70 tahun. Keputusan pengadilan membuat Galileo menjadi tahanan rumah seumur hidup sampai ia meninggal dunia di tanggal 8 Januari 1642. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Galileo itu hidup di abad 16, 1564 dia lahir. Dan waktu itu gereja Katolik masih percaya bumi ini datar. Ya, jadi gereja Katolik waktu itu percaya bumi ini datar karena mereka melihat di dalam Kisah Para Rasul, ya Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan sampai ke Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Wah, berarti kalau ada ujung bumi, berarti bumi ini datar gitu, ada batas ujungnya. Nah, jadi atas dasar Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8, Gereja Katolik waktu itu berkata bahwa dunia ini datar, ya. Dan bumi ini sebagai pusat alam semesta. Sementara Galileo bilang matahari sebagai pusat tata surya dan bumi ini adalah bulat. Nah, itu bertentangan dengan Gereja Katolik gitu. Yang waktu itu ya di abad 16 percaya bahwa bumi itu adalah datar gitu. Sehingga apa? Sehingga dia disidangkan ya di umur 70 tahun dan diputuskan untuk tahanan rumah seumur hidupnya sampai dia meninggal. Kenapa dia ditahan? Karena dianggap oleh Gereja Katolik melakukan satu kesalahan yang berkata bumi itu bulat. Padahal waktu itu Gereja Katolik percaya bumi itu adalah datar. Dan belakangan ya ketika sudah ditemukan teropong, ketika sudah ilmu pengetahuan semakin meningkat ya, terutama tentang tata surya, maka hampir semua orang sadar bahwa dunia itu rupanya adalah bulat. Dan Gereja Katolik juga menyadari dunia itu adalah bulat ya, dan akhirnya pada tahun 1992, keputusan penghukuman kepada Galileo dianggap sebagai kesalahan besar gereja oleh Paus Yohanes Paulus II. Ya. Kemudian, ya, rehabilitas nama Galileo ini dipertegas lagi pada tanggal 21 Desember 2008 melalui pidato Paus Benediktus yang ke-16 bahwa Gereja Katolik Roma mengakui kekilafannya dan merehabilitas nama Galileo sebagai ilmuwan penyumbang terbesar bagi dunia sains modern. Nah, jadi Gereja Katolik yang diwakili oleh Paus Yohanes Paulus II mengakui salah menghukum Galileo. Rupanya bukan Galileo yang salah, tapi Gereja Katolik yang salah. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa dunia itu datar. Yang benar itu adalah dunia itu bulat. Sehingga pada tanggal 21 Desember 2008, Paus Benediktus merehabilitasi kekilafannya. Ya. Dan nama Galileo bukan nama si bodoh, kata Martin, si dungu, tetapi seorang ilmuwan penyumbang terbesar bagi dunia sains modern. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin saya sampaikan dalam poin ini? Yang ingin saya sampaikan dalam poin ini adalah di abad yang ke-16, Gereja Katolik masih belum tahu bahwa dunia itu bulat. Padahal ya, Alkitab berkata, coba misalnya di mana? Di Yesaya pasal 40 ayat 22. Nah, Yesaya itu hidup sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ya, jadi Yesaya hidup kurang lebih sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ya, jadi Yesaya itu hidup 700-an tahun sebelum Tuhan Yesus. Dan Yesaya mencatat bahwa dia yang bertata di atas apa? Bulatan bumi. Yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediamannya. Jadi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi ya. Kalau plus ditambah 16 abad ya, berarti sekitar 23 abad ya. 23 abad sebelum Galileo dia sudah tahu bahwa dunia itu bulat. Dia yang bertata di atas bulatan bumi gitu. Jadi Yesaya oleh inspirasi Allah sebelum adanya teropong ya, sebelum adanya ilmu tentang tata surya, dia sudah dikasih tahu oleh Allah yang Maha Tahu gitu, bahwa bumi ini sebenarnya adalah bulat gitu. Anda bayangkan, Gereja Katolik di abad 16 ya masih salah gitu, berkata bumi itu datar gitu kan. Tetapi Alkitab sudah memberitahukan dia yang bertata di atas bulatan bumi. Nah, dari mana Yesaya tahu? Karena Yesaya tahu karena dia diberitahukan oleh Allah yang Maha tahu gitu. Jadi Allah yang Maha tahu yang menuliskan firman-Nya memberitahukan kebenaran bahwa bumi itu adalah bulat. Lalu bertanya,
Lalu bumi itu bulat, bulatnya ditempatkan di mana? Gitu, ya. Jadi sebelum orang pernah ke bulan, sebelum orang pernah ke luar angkasa, gitu kan, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus, gitu, Tuhan sudah kasih tahu bumi itu bulat dan bulatnya ditempatkan di mana. Coba kita lihat di dalam Ayub pasal 26 ayat 7. Dia bilang Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ya, jadi hampa udara, kekosongan, kehampaan. Dan benar, bumi itu ditaruh di apa? Ya, di ruang hampa. Makanya kalau orang ke bulan kemana, mereka harus bawa oksigen. Ya. Ya, kalau sudah di luar angkasa, itu bisa melayang-melayang. Ya, kenapa? Karena ada gravitasi, tidak ada oksigen, tidak ada apa gitu kan. Jadi betul ditempatkan, dibentangkan di kekosongan, gitu, di kehampaan, gitu. Jadi Anda bayangkan Ayub jauh lebih ini lebih lama lagi karena Ayub hidup sejaman dengan Abraham, kita percaya, zaman patriark, ya. Jadi Ayub hidup sejaman dengan Abraham. Dari mana Ayub tahu bahwa dunia itu ditempatkan di kekosongan? Ya tentu karena difirmankan oleh Allah yang maha tahu, gitu. Allah yang maha tahu, gitu. Yang membuktikan bumi itu bulat dan bulat itu ditempatkan di kekosongan atau kehampaan. Ya, atau dikenal dengan istilah hari ini hampa udara, ya, di hampa udara, ya. Ya, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Jadi, kalau Alkitab ditulis oleh Allah yang Maha Tahu, berarti dia harus memberitahukan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang, ya. Jadi, kalau kita baca kitab Daniel, ya, kita menemukan ada mimpi Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar bermimpi dan melihat sebuah patung yang tinggi besar, kepalanya dari emas, ya, dada ini terbuat dari perak, ininya dari perunggu besi, kaki besi dan bercampur dengan tanah liat, gitu. Nah, Daniel itu di pembuangan sekitar tahun 500-an sebelum Masehi, ya, 500 tahun sebelum Masehi, ya. Ya, itu Daniel, ya, dibuang, masih Israel dibuang, gitu kan. Dan sebelum ini, ketika Daniel ditanya tentang mimpi itu, ya, Tuhan kasih tahu kepada Nebukadnezar bahwa sebenarnya mimpi Nebukadnezar itu, kata dari mimpi Tuanku itu artinya begini. Ya. Yang kepalanya dari emas itu adalah kerajaan Tuanku, yaitu kerajaan Babilonia atau Babel. Yang waktu itu rajanya adalah Nebukadnezar, gitu. Dan dia bilang, ini sebenarnya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah semesta ini sedang memberitahukan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahwa akan ada kerajaan yang sifatnya mendunia. Jadi akan ada kerajaan-kerajaan yang sifatnya akan mendunia. Jadi menguasai dunia. Dan yang nampak emas ini sebenarnya adalah kerajaan Tuanku, katanya Babilonia. Nanti katanya habis kerajaan Tuanku ini hancur, akan ada kerajaan yang digambarkan dengan dadanya dari perak. Digambarkan bahwa ada dua kerajaan yang bersatu dan mereka akan menguasai dunia. Nah, itu terkenal dengan istilah kerajaan Media dan Persia, ya, tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Dan setelah itu katanya akan ada pahanya yang dari tembaga, ya, tembaga. Nah, itu digambarkan dengan Yunani, ya, dengan Alexander Agungnya, dengan 4 jenderalnya yang akan menguasai dunia. Dan itu sudah terjadi. Apa itu yang besi yang keras itu katanya itu adalah Romawi, ya, Romawi. Dan Romawi menguasai dunia tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Dan nanti akan ada kerajaan besi bercampur dengan tanah liat, yaitu kerajaan antikris. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Yang saya mau sampaikan adalah bahwa Daniel, ya, mengartikan mimpi Nebukadnezar kepada hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Belum terjadi di masa Daniel hanya kepalanya saja. Tetapi dikasih tahu nanti habis dari Nebukadnezar akan ada namanya Media dan Persia. Habis itu akan ada Yunani. Habis itu akan ada Romawi menguasai dunia. Dan akhir dunia nanti akan ada kerajaan si Antikristus. Nah, ini belum terjadi waktu itu.
Ya. Tetapi Allah yang Maha Tahu menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Dan itu catatan sejarah membuktikan bahwa ini benar-benar terjadi. Oleh sebab itulah sejarawan-sejarawan yang tidak percaya Alkitab, atau yang ateis, atau yang tidak percaya Alkitab, mereka tidak bisa membantah kebenaran Daniel pasal 2, mimpi Nebukadnezar. Itu semuanya terjadi. Babilonia sudah ada. Media Persia pernah menguasai dunia. Yunani pernah menguasai dunia dengan 4 jenderalnya. Romawi pernah menguasai dunia. Jadi sejarah non-Kristen pun, sejarawan non-Kristen pun mereka mengakui bahwa apa yang tercatat dalam Daniel pasal 2, mimpi Nebukadnezar itu benar-benar terjadi. Nah, dari mana Nebukadnezar tahu? Dari mana Daniel tahu? Ya. Karena disampaikan oleh Allah yang Maha Tahu. Dan semuanya terjadi dengan tepat, semuanya terjadi dengan sempurna. Nah, itulah membuktikan bahwa Alkitab kita bukan kitab yang sembarang terjadi. Tapi Alkitab kita benar-benar ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Sehingga semua yang tercatat itu benar adanya, tepat terjadi. Karena ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Terus apa lagi? Ya. Kita bilang ada satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, di mana 2 pasal pertama dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal pertama dan Kejadian pasal 2, itu menceritakan asal mulanya dunia, ya. Jadi, dan 2 pasal terakhir Alkitab, yaitu Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22 itu menceritakan akhir daripada dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 itu menceritakan tentang penciptaan. Ya, misalnya bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan terang, bagaimana Allah menciptakan cakrawala, bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, benda-benda penerang, ya, matahari, bulan dan bintang, gitu kan. Dan bagaimana Dia menciptakan manusia dari debu tanah, ya, dijadikannya Adam, dijadikannya Hawa dari tulang rusuk Adam. Semua itu dijelaskan oleh firman Tuhan. Bagaimana awalnya dunia ini, gitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjelaskan banyak hal. Dari mana? Dari firman Tuhan. Dari mana Musa tahu? Ya, kita percaya bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu dikenal dengan istilah 5 kitab Musa atau Pentateuch. Jadi Pentateuch itu adalah 5 hukum. Itu ditulis oleh Musa. Loh, bukankah Musa hidup tahun sekitar 1500-an tahun sebelum Masehi? Nah, dari mana Musa tahu tentang cerita Kejadian pasal 1 dan pasal 2? Asal mulanya segala sesuatu. Ya kita bilang, karena Musa diberitahukan oleh Allah yang Maha Tahu. Gitu. Sehingga kita bisa menjelaskan banyak hal tentang apa yang ada di dunia ini. Ya, ada orang bertanya begini, ya, orang suka iseng-iseng bertanya. Mana yang duluan katanya? Telur dulu atau ayam dulu? Maksudnya ayam betina nih ya. Jadi telur dulu atau ayam dulu? Ya. Ada yang bilang telur dulu. Kenapa? Karena telur menetas baru jadi ayam. Ada orang bilang, oh ayam dulu. Kenapa? Karena ayam baru dia bisa bertelur. Ya, itu ayam jantan sama ayam betina ya. Ayam jantan, ayam betina bertelur, baru menghasilkan telur. Telur menetas jadi ayam. Nah, mereka tanya, dari mana ayam betina itu? Ya dari telur. Sehingga ada orang menganggap perdebatan itu adalah perdebatan tidak habis-habisnya. Tetapi kita bilang, sebagai orang Kristen, ya, yang membaca Alkitab, bagi kita itu bukanlah pertanyaan yang sulit. Itu pertanyaan gampang sekali. Kalau ditanya telur atau ayam duluan, mana duluan telur atau ayam? Kita bilang ayam. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak menciptakan telur, Dia langsung menciptakan binatang, Dia langsung menciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia langsung menciptakan semua yang berkeriap, yang bergerak di muka bumi ini. Jadi tidak Dia ciptakan telur ayam, telur burung, telur apa gitu, bukan gitu. Dia langsung ciptakan burung, langsung Dia ciptakan ayam, langsung Dia ciptakan misalnya reptil, ular atau apa, langsung gitu. Tidak pakai lewat telur dulu. Nah, baru ayam-ayam inilah nantinya baru bertelur. Nah, jadi kita bilang gampang sekali. Dari mana kita tahu itu? Ya karena Alkitab, Allah
yang Maha Tahu memberitahukan itu kepada Musa. Musa menulis dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Semua itu diceritakan dengan begitu sempurna. Dan yang menarik yang kedua adalah 2 pasal terakhir Alkitab, yaitu Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Itu menceritakan bagaimana akhir daripada dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita manusia itu taunya masa lalu saat ini, tetapi kita tidak tahu masa yang akan datang. Dari mana kita tahu masa lalu? Ya, kita tahu masa lalu karena kita belajar yang namanya sejarah. Bisa mendengar, bisa membaca buku, atau mencari informasi tentang masa lalu. Nah, baru kita tahu masa lalu. Masa sekarang, kita tahu apa? Karena kita sedang alami masa sekarang. Nah, tahu enggak kita masa depan? Kita bilang manusia tidak tahu masa depan. Manusia tidak tahu masa depan. Ya, yang terjadi adalah manusia mereka-reka apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu namanya meramal. Ya. Meramal, menghitung-hitung. Ya, menghitung-hitung. Tapi manusia kadang-kadang hitung-hitungannya bisa meleset. Ya. Kalau manusia tahu masa depan, wah, orang tidak mau kerja. Ya. Kerjanya main judi semua. Ya. Kenapa? Karena dia tahu semua masa depan. Gitu. Nanti apa yang keluar, ya, oh nanti emas akan naik terus, kita beli emas, ya. Oh ini rumah di sini nanti akan banjir, oh, jangan beli rumah di sini, gitu. Nah, jadi itu namanya tahu masa depan. Tetapi Alkitab bilang manusia tidak tahu masa depan. Jangankan masa depan, 1-2 menit ke depan hidupnya pun dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah akan segera dipanggil oleh Tuhan. Jadi manusia tahunya masa lalu dari baca sejarah, atau belajar dari sejarah, dan apa yang tadi masa sekarang ini. Tetapi dia tidak tahu masa depan. Tetapi Alkitab, karena dia diilhamkan oleh Allah yang Maha Tahu, dia tahu bagaimana awal mulanya dunia ini, dan dia tahu bagaimana akhir daripada dunia ini. Dia menceritakan tentang akan ada kerajaan antikristus. Dia menceritakan akan ada namanya kerajaan 1000 tahun dari Yerusalem baru yang turun dari surga. Dia menceritakan bagaimana nasib-nasib orang-orang yang tidak percaya. Mereka akan menghadapi namanya bema aras putih, penghakiman Allah. Malaikat-malaikat akan dihakimi, orang-orang tidak percaya akan dihakimi di sana. Dan kekekalan diberitakan sampai kepada kekekalan. Gitu. Itu diceritakan semuanya. Gitu. Sesuatu yang masih belum terjadi, jauh-jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Dan itu diberitahukan dengan begitu sempurna oleh Alkitab. Mengapa? Kalau Alkitab bukan ditulis oleh Allah yang Maha Tahu, tidak mungkin semuanya itu tepat adanya. Tetapi semua yang dinubuatkan, ya, semua yang disampaikan dalam Alkitab, itu semuanya terjadi. Itu membuktikan Alkitab kita memang ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Jadi Alkitab adalah firman Allah karena ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Ya, selanjutnya, ya, Allah yang Maha Benar. Ya, jadi kalau Allah yang Maha Benar berfirman, maka firman-Nya haruslah firman yang lebih benar. Ya. Harus benar, harus tepat karena ditulis oleh Allah yang Maha Benar. Coba kita lihat ya. Ada beberapa kritik orang terhadap Alkitab. Misalnya gini, ya. Katanya lihat tuh Matius pasal 8 ayat 25. Ini waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka menyeberangi danau, ya. Tuhan Yesus tertidur, ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolong kita binasa. Itu Matius pasal 8 ayat 25. Sedangkan Markus 4 ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Terus Lukas pasal 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadrik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Katanya ini bukti Alkitab itu tidak benar gitu, ya. Masa dicatat teriakannya beda-beda gitu. Si Matius catatnya beda, si Markus catatnya beda, si Lukas juga catatnya beda.
Si Matius catatnya, Tuhan tolong kita binasa. Markus bilang, guru engkau tidak peduli kita binasa. Lukas bilang, guru kita binasa. Nah, ini kan berbeda. Yang samanya cuma kita binasa ya. Ya, itu samanya. Yang lainnya kok beda. Wah, ini membuktikan bahwa Alkitab ini salah katanya. Ya, kita bilang sebenarnya begini. Ya, bukan Alkitabnya yang salah. Kadang-kadang sebenarnya kitanya yang belum memahami, bukan Alkitabnya yang salah. Kenapa? Karena kita bilang justru ini benar. Ya semuanya benar gitu kan. Mengapa? Anda bayangkan ini mereka sedang naik perahu dan Tuhan Yesus sedang tidur di buritan, di belakang lah, di buritan ya, di belakang ya. Dan dia tidur nyenyak katanya. Tiba-tiba mereka dihantam oleh angin dan air ya jadi kayak angin mengamuk katanya, air yang mengamuk dan angin yang mengamuk ya. Jadi kayak badai lah, mereka diombang-ambing oleh badai, hampir-hampir tenggelam. Ya namanya hampir-hampir tenggelam, wajarlah kalau mereka teriak macam-macam gitu. Mungkin Petrus bilang, Tuhan tolong kita binasa. Gitu. Jadi mungkin Matius mencatat teriakannya sendiri. Ya. Markus mencatat teriakan yang lain gitu. Lukas mungkin dia mencatat teriakan Petrus, guru kita binasa itu. Mungkin teriakan Petrus yang dicatat oleh si Lukas gitu. Jadi justru kita bilang wajar kalau dalam kondisi yang panik seperti itu teriakannya beda-beda gitu. Justru kalau satu teriakan, ya Tuhan tolong kita binasa. Wah kayak itu enggak mungkin, justru itu ya salah gitu kan. Ya. Yang benar adalah dalam situasi panik yang mereka masing-masing teriak-teriak yang berbeda, itu wajar. Justru kalau satu teriakan, itu tidak wajar. Gitu. Jadi ini teriakan, panik, atau kok bisa satu suara. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu yang mereka sering dengan berkata bahwa Alkitab kita salah. Ya. Kita bilang, enggak. Alkitab kita ditulis oleh Allah yang maha benar. Misalnya ini, ya coba kita lihat ya. Misalnya, mereka bilang bahwa Alkitab salah. Ya. Matius 27 ayat 37. Ini tentang penyalipan Tuhan Yesus dan ada tulisan di atas salibnya itu. Kalau di gambarannya di Indonesia cuma tulisannya Indri ya. Tapi kalau aslinya tidak ya. Coba kita lihat ya. Matius 27 ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, raja orang Yahudi. Nah, itu. Si Matius, Lukas 23 ayat 38. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ya. Sedangkan ya Yohanes hari ini kira raja orang Yahudi, ini raja ya. Jadi Yohanes bilang, inilah raja ya, raja orang Yahudi. Nah, Yohanes 19 ayat 20. Nah, rupanya ada tiga tulisan yang berbeda-beda. Jadi ada tiga tulisan yang berbeda-beda di atas kepala Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga orang mengkritik, ini Alkitab salah. Ya. Menulis tiga tulisan yang berbeda. Satunya inilah Yesus raja orang Yahudi, inilah raja orang Yahudi, inilah raja. Tetapi kita bilang bahwa sebenarnya itu tidak salah. Gitu. Ya, memang tulisannya itu ada tiga. Gitu. Nah, dari mana kita tahu? Gitu. Di Yohanes pasal 19 ayat 20. Dia bilang banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Jadi memang ada tiga tulisan di atas kepala itu. Mungkin Matius menulis bahasa Ibrani karena latar belakang dia orang Yahudi gitu kan. Ya, mungkin ada yang tulis dalam bahasa Latinnya, ada yang tulis dalam bahasa Yunaninya, sehingga memang kata-katanya sedikit berbeda. Karena memang ada tiga bahasa yang menulis alasan Tuhan Yesus disalibkan. Ya, jadi kita bilang bahwa Alkitab kita ditulis oleh Allah yang maha benar. Allah yang maha benar. Ketika dia menulis firman-Nya pasti benar. Kalau ada nubuatnya juga pasti tepat terjadi.
Misalnya nubuat tentang apa? Nubuat tentang bait Allah. Ya. Matius pasal 24 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita ditulis oleh Allah yang Maha Benar. Ketika Allah yang Maha Benar berfirman, maka firman-Nya itu pasti haruslah benar terjadi. Nah, Matius pasal 24, ini diperkirakan sekitar di bawah tahun 50-an lah ya. Di bawah tahun 50-an, kita percaya Matius ditulis di bawah tahun 50-an, ya, atau sampai 50-an gitu, ya. Nah, murid-muridnya menunjukkan kepada Tuhan Yesus, di Yerusalem ada bangunan termegah, ya, tertinggi dan termegah, itu bangunan bait Allah. Itu dibangun kurang lebih sekitar 46 tahun, dengan ahli-ahli bangunan, ya, dengan ahli-ahli bangunan. Dan banyak daripada bangunan bait Allah itu disalut dengan emas. Ya, disalut itu maksudnya dilapisi dengan emas. Makanya bangunan terbesar, termegah, dan terkuat pada waktu itu. Ya. Mereka tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Ya. Maka datanglah murid-muridnya menunjukkan kepada bangunan bait Allah. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Wow. Bagi murid-murid ini mustahil. Anda bayangkan bangunan bait Allah dibangun 46 tahun oleh tenaga-tenaga ahli. Itu seberapa besarnya, seberapa hebatnya. Ya, pasti pondasinya kuat. Ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain. Murid-murid mungkin berpikir, apa benar gitu. Tetapi ingat, Alkitab ditulis oleh Allah yang Maha Benar. Ketika dia berfirman, firman-Nya pasti benar. Gitu. Nah, dan apa yang terjadi? Ya, 20 tahun kemudian, kemungkinan gitu, tahun 70-an, Jenderal Titus menyerang Yerusalem. Dia mengepung Yerusalem. Ya. Bersama dengan pasukannya mengepung Yerusalem. Dan orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yahudi Yerusalem, ya, mereka tidak bisa keluar. Ya, Jenderal Titus bilang kepada prajuritnya, silahkan bakar kota Yerusalem, tapi jangan bakar bait Allah. Ya. Silahkan hancurkan kota, mau dibakar boleh, tapi jangan bakar bait Allah. Ya. Dan akhirnya karena mereka sudah lama dikepung, nggak bisa keluar, nggak bisa cari makan, akhirnya lama-lama mereka buka juga gerbangnya. Dan pasukan Romawi masuk dengan kayak singa yang udah kelaparan gitu ya, dengan ganasnya mereka menyerang kota Yerusalem dan hancur. Dan mungkin salah satu prajurit akhirnya melemparkan api ke bait Allah dan bait Allah itu akhirnya terbakar. Dan gara-gara terbakar ya bait Allah menjadi runtuh ya, hancur ya, karena terbakar menjadi hancur. Nah, karena bait Allah itu banyak disaluti dengan emas atau dibungkusi dengan emas, mau dindingnya, mau atapnya, apa mau ornamen-ornamennya, semuanya dibungkus dengan emas. Dan emas karena api biasanya meleleh, ya, dan mungkin kayak batu batanya, pondasinya apa itu kan karena panas jadi pecah atau retak gitu. Karena emas meleleh, dia masuk ke retak-retakan itu. Retak-retakan batu, retak-retakan pondasi, retak-retakan batanya atau apanya gitu kan. Sehingga apa? Sehingga beberapa tahun kemudian ya, orang datang melihat bait Allah, oh rupanya banyak emasnya. Dan akhirnya mereka cari emasnya. Nah, karena emas itu masuk di celah-celah batu, maka batunya pun harus dipecahkan semuanya. Karena di tiap-tiap batu yang retak-retak itu, yang pecah-pecah itu ada emasnya. Sehingga apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, itu benar terjadi. Tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya hancur gitu. Hancur gitu. Kenapa? Karena orang cari emasnya itu digali sampai batu-batunya, sampai pondasi-pondasinya dibuka semuanya. Ya, karena retakan itu, karena pecahan itu emas masuk di sana. Ya, semuanya jadi
Tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Kok bisa? Nubuatan itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena ditulis oleh Allah yang maha benar. Maka firman-Nya pastilah benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bilang tadi, malam hari ini kita belajar minimal ada 3 sifat Allah yang tercermin di dalam firman-Nya. Yang pertama, Allah yang maha benar. Allah yang maha tahu. Allah yang maha benar. Dan yang ketiga adalah Allah yang maha suci. Kalau Allah yang maha suci berfirman, maka firman-Nya pastilah menggambarkan kesuciannya. Menggambarkan moral yang paling tinggi. Yang paling benar. Moral yang paling tinggi, paling suci, dan paling benar. Dan setiap kitab di muka bumi ini yang mengklaim dirinya adalah firman Allah, atau umatnya mengklaim kitabnya adalah firman Allah, harus bisa membuktikan apakah kitabnya itu mencerminkan daripada Allah yang maha suci. Allah yang memiliki moral yang paling tinggi, yang paling suci itu. Dan Alkitab, kalau mau dikatakan adalah firman Allah, maka dia harus bisa membuktikan itu sebagai moral yang paling tinggi. Coba kita lihat ya. Standar moral yang paling tinggi. Di Matius pasal 5, ayat 43 sampai 44. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi, katanya, aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan bahwa setiap kitab di muka bumi ini yang mengklaim dirinya adalah firman Allah, haruslah betul-betul punya standar moral yang paling tinggi. Ya. Alkitab bilang, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh, ini tertanam atau terkandung satu moral yang paling tinggi, di mana orang percaya, orang Kristen diajar untuk mengasihi musuh. Dan bukan hanya berdoa bagi mereka, bahkan orang menganiaya kita pun kita berdoa bagi mereka. Tentu doanya doa-doa yang baik, bukan doa-doa yang buruk gitu kan. Dan mengasihi mereka. Ya. Di tempat lain kekasihilah musuhmu. Ya. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oh, kita diajar untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka. Tetapi di kitab-kitab lain malah bilang apa? Ya. Kalau musuh, ya, ditumpas. Halal darahnya, bunuh. Kalau dia kafir, boleh dibunuh. Kita bilang, apakah itu kira-kira menggambarkan ditulis oleh Allah yang maha tinggi standar moralnya? Oleh Allah yang maha suci. Kalau kita, musuh harus dikasihi. Kalau di tempat lain, musuh harus dibantai. Ya. Darahnya halal. Halal itu maksudnya, kalau kamu mau bunuh, ya boleh bunuh. Ya. Kalau ada yang murtad, boleh bunuh. Nah, kalau ada yang murtad, ya kita kasih. Supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar. Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia punya standar moral yang paling tinggi. Ya. Ada kata-kata bijak dari Confucius. Ya. Confucius pendiri agama Konghucu. Ya. Confucius. Dia bilang apa? Jadi Confucius itu katanya ada 35 kata-kata bijak. Ya, ini. Confucius itu ada punya 35 kata-kata bijak atau kata-kata hikmat. Ya. Dan kata bijak yang paling pertama itu yang kita kutip hari ini. Dikatakan, jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin dilakukan padamu. Nah, ini bagus sekali gitu. Jadi, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin dilakukan padamu, pada dirimu. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau kamu tidak mau disakiti orang lain, ya kamu jangan sakiti orang lain. Kalau kamu tidak mau ditipu oleh orang lain, ya kamu jangan tipu orang lain. Kalau kamu tidak mau dibenci oleh orang lain, ya kamu jangan benci dia. Ya. Kalau kamu tidak mau dimarahin sama orang lain, kamu jangan marahin orang lain gitu. Bagus nggak? Oh, ini bagus. Ini standar moralnya tinggi gitu. Tetapi kalau Alkitab adalah ditulis oleh Allah dengan standar moral yang paling tinggi, harusnya Alkitab jauh lebih tinggi ya dibandingkan Confucius. Karena Confucius diciptakan oleh Allah, sedangkan Alkitab ditulis oleh Allah. Nah, coba kita lihat apa kata Alkitab. Matius pasal 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kata-katanya hampir sama. Artinya, jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tak ingin dilakukan pada dirimu. Nah, yang ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini bagaimana? Ya, sebenarnya kita bilang begini, bedanya ada di mana? Kata-katanya hampir sama, cuma bedanya ada di mana? Bedanya adalah yang di atas ini, ya, yang kata bijak Confucius ini adalah dari sisi negatifnya. Sedangkan yang ditulis oleh Alkitab itu ada sisi positifnya. Ya, daripada kita tahu ini sisi negatifnya, karena dimulai dengan kata jangan lakukan. Nah, kalau yang bawah, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah. Nah, ini dari sisi positifnya. Nah, kalau ajaran Confucius ini dipraktekkan di muka bumi ini, maka dunia ini sepi. Orang jangan, pada takut gitu. Tapi kalau ajaran Alkitab diajarkan, maka dunia ini rame dengan apa? Dengan sesuatu hal yang baik. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita mau orang senyum sama kita senyum dulu. Kalau kita mau orang kasih kita sesuatu, kita yang kasih orang kepada orang dulu. Kalau kita mau orang berbuat baik kepada kita yang berbuat baik dulu kepada orang. Jadi kira-kira baik yang mana? Yang Confucius atau yang Alkitab? Ya tentu yang Alkitab jauh lebih baik. Kenapa? Karena dari sisi positifnya. Sedangkan Confucius ada sisi negatifnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kitab-kitab di muka bumi ini mengklaim dirinya adalah firman Allah, maka dia harus bisa membuktikan dia paling maha tahu, paling benar, dan kitab itu menggambarkan standar moral yang paling tinggi. Kalau kita mau catat lebih banyak lagi, standar moral tinggi dalam kitab banyak sekali. Tapi beberapa ayat yang kita baca tadi, itu mewakili yang lainnya. Misalnya apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka. Musuh jangan dibantai. Musuh jangan dibunuh. Musuh jangan disakiti atau dihancurkan. Tetapi musuh dikasihi, musuh didoakan. Sejahat-jahatnya musuh, kalau dikasihi, bahkan kasihnya seperti mengasihi diri sendiri, orang jahat pun bisa berubah menjadi baik. Ya. Itu luar biasa. Standar moral yang paling tinggi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Wow. Jika kekristenan semakin banyak di muka bumi ini, harusnya dunia akan semakin indah. Semakin indah. Ya. Terus, misalnya apa? Alkitab mengajarkan pernikahan yang monogami. Jadi, Alkitab mengajarkan pernikahan itu monogami. Kenapa? Karena dari semula katanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, satu Adam dan satu Hawa. Alkitab tidak mengajarkan pernikahan yang poligami atau poliandri. Nah, di muka bumi ini ada kitab yang mengajarkan poligami. Ya. Ada budaya-budaya tertentu yang poliandri. Di India katanya ada satu perempuan menikah dengan 4 bersaudara laki-laki semua. Jadi itu poliandri. Jadi dia punya 4 suami dalam satu rumah dan mereka suaminya itu ada saudara semua gitu. Ya, jadi ketika dia punya anak, dia tidak tahu ini anak dari siapa. Ya. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan monogami. Satu laki-laki dengan satu perempuan. Itu baru benar. Ya, tidak mungkinlah satu laki-laki dengan beberapa perempuan. Karena Alkitab tidak mengajarkan demikian. Nah, jadi ini ada standar moral yang paling tinggi. Karena ditulis oleh Allah yang suci. Nah, kalau ada kitab di muka bumi ini yang mengklaim dirinya adalah firman Allah, haruslah memenuhi yang paling benar, yang paling suci, dan harus membuktikan ditulis oleh Allah yang Maha Tahu. Dan tidak ada satu kitab pun di muka bumi ini, kecuali Alkitab, yang bisa menggambarkan semuanya itu. Dan seperti statement kita di awal tadi, kalau Alkitab adalah firman Allah, maka konsekuensi berpikirnya adalah, maka yang lain bukan firman Allah.
Tidak mungkin semuanya firman Allah. Nah, tidak mungkin tidak ada firman Allah. Yang ada adalah salah satunya adalah firman Allah. Dan malam hari ini kita sudah membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan ketika terbukti Alkitab adalah firman Allah, maka otomatis yang lain bukan firman Allah. Kembali lagi, ini bukan menista ya. Ini bukan menista kitab suci, menista agama orang lain, tapi ini adalah konsekuensi berpikir, dan seharusnya demikian ya. Tiap-tiap orang harus percaya bahwa kitabnya adalah firman Allah. Dan malam hari ini kita bisa membuktikan bahwa Alkitab benar ditulis oleh Allah yang Maha Tahu, oleh Allah yang Maha Benar, dan oleh Allah yang Maha Suci. Karena Alkitab satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mengajarkan kebenaran, yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Standar moral yang paling tinggi. Karena itulah kita yakin bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Dan di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Ya, baik. Itu saja pembahasan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.